Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita masih dipertemukan pada malam hari ini ya, dalam keadaan sehat, dan Allah memberikan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung setiap harinya, setiap detiknya. Alhamdulillah, terutama nikmat iman dan Islam, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan Islam ini. Jadi kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan atau dibawa menjadi seorang Muslim. Itu harus kita syukuri. Jadi untuk selanjutnya tidak perlu berpanjang lebar pembukanya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ustadz Rubini. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita untuk memberikan materi pada malam ini. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. الحمد لله في هذا الليل kita dipertemukan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita di majelis ini, Allah takdirkan nanti kita bertemu di surganya Allah Ta'ala, dan semoga dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita juga berlapang dada ya untuk menerima takdir yang telah Allah berikan. Sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga di malam hari ini ya penuh dengan keberkahan. Tentunya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan antum semua tetap sehat. Antum tetap sehat ya, jangan sampai sakit lah. Baik, selanjutnya adalah sahabatku yang baik rahmat Allah, insyaallah kita mulai saja. Ana minta doa kepada antum semua. Nah, insyaallah ana berangkat ke Lombok hari Rabu. Ya, mohon doanya biar tetap sehat sampai tujuan, selamat sampai tujuan, dan nanti sampai di Lombok mungkin pertemuan pekan depan sudah di Lombok insyaallah. Dan kita kemungkinan besar ya tahsinnya online tetap berjalan ya. Dan kemungkinan besar juga anak Januari tanggal 25 itu balik ke Bandung dulu untuk wisuda ya, tapi nggak tahu juga ya jadi apa tidaknya saya kesini ya. Itulah alasan ya, mungkin salah satu alasan anak balik nanti insyaallah. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti Januari ya teman-teman. Baik, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari materi yang pernah Anda bahas yang awal sampai akhir ini, sampai sekarang ini, apa yang masih membingungkan ya? Apa yang masih membingungkan pertama? Yang kedua, coba kita diskusi untuk itu. Yang kedua, nanti insya Allah mungkin kita akan bahas tentang mim sukun dan tanwin ya. Kita akan syarah mim sukun dan tanwin ya dalam matan Tufah ya, ahkamu mim sakinah. Nah, insyaallah silakan, saya serahkan ke antum siapa yang masih dari saya. Dari awal itu kan Ustaz bingung ini yang ini, Ustaz bingung. Nah, sekarang coba mana yang tempat bingungnya biar kita bisa
biar kita bisa memperbaiki pelan-pelan ya. Mungkin Teh Nelly atau Teh Rita, Teh Marli, siapapun yang di sini, Teh Marisa, tempat bingungnya di mana, sukun yang tebal yang terus dan sebagainya yang pernah dibahas. Maka anak sangat berlapang dada untuk itu, sangat memberikan kesempatan buat antum semua. Nah, silahkan Pak Henry, silahkan. Baik teman-teman semua, kalau ada pertanyaan, nah, ini saatnya untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Udini, di mana selama materi yang sudah sampai 73 kali pertemuan, berarti setengahnya kan, berarti sudah banyak yang kita bahkan sudah selesai dan sudah diulang. Nah, jadi yang mungkin bergabungnya di tengah-tengah itu mungkin ada pertanyaan, silahkan diajukan dan langsung aktifkan saja mic-nya. Dipersilahkan. Ayo teman-teman, nggak apa-apa, nggak ini ya, walaupun diulang-ulang pertanyaan kita yang sama dari kemarin-kemarin juga nggak masalah. Silahkan. Kalau tidak, karena insya Allah yang nanya dari Nun Sukun semuanya harus dijelaskan, mat harus dijelaskan semuanya. Dan semua yang anak hajarkan anak akan tanya ya, dan harus dijelaskan secara gamblang. Maju ke depan. Ayo teman-teman, kalau tidak bertanya, ini Ustadz yang mau nanya nih. Silahkan, langsung aktifkan mic-nya kalau ada pertanyaan. Teh Nelly ada pertanyaan Ustadz di chat. Hukum idgham katanya. Idgham. Hukum idgham. Baik, satu ya. Satu pertanyaan hukum idgham. Nanti saya kumpulkan dulu. Silakan. Enggak, teman-teman, ada lagi yang lain? Terida ada pertanyaan Ustadz, lahjah katanya. Lahjah. Ana juga ada pertanyaan Ustadz, kalau Ana cenderung kepada apa ya? Bukan langgam, tapi supaya teratur kedengarannya cara membaca Al-Qur'an itu Ustadz, saya kadang-kadang agak kurang pas gitu perasaannya gitu. Itu satu. Kemudian tempat-tempat untuk naber Ustadz, tempat-tempatnya itu apakah semua bacaan itu harus yang kayak yang ditasjidkan itu lain harus dinaberkan semua atau ada yang tidak dinaberkan gitu. Mangga silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Semuanya bisa mengikuti, bisa ikut bermusyawarah. Kayaknya itu dulu Ustadz. Baik, sementara. Alhamdulillah. Ya, nah. Syukron. Baik, alhamdulillah. Idgham ya, kemarin kita sudah bahas tentang baik. Idgham. Ma makna idgham? Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Ya. Memasukkan atau mentasdidkan. Kalau berbicara tentang idgham, ada dua idgham, yaitu idgham yang dimasukkan dengan cara gunnah dan tidak gunnah. Adapun ada idgham secara hukum. Nah, idgham secara hukum itu ada idgham yang secara sifat dan makhraj, dan juga ada idgham yang secara dari segi kesempurnaannya. Baik. Di zaman beliau, alhamdulillah, kita coba mulai dari idgham secara idgham yang nun sukun dan tanwin. Ada idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah.
suara Ana jelas ya? Atau ada suara-suara yang lain? Mudah-mudahan Ada suara yang lain Ustaz yang ngobrol di belakang. Berarti iya. Tapi nggak apa-apa Mbak Ustaz, Ana dari masih jelas. jelas. Oke, soalnya di sini ada koordinasi ini apa? Koordinasi organisasi terbesar di Bandung. Jadi dipakai kedai untuk koordinasi. Baik. Ada membahas tentang idgham, yaitu idgham bi ghairi gunnah, idgham bi gunnah. Termasuk ini adalah sakinah wa tanwin. Nah, makanya dikatakan dengan idgham yaitu memasukkan secara gunnah dan dimasukkan secara tidak gunnah. Itu sudah dijelaskan kemarin tentang nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang kita coba bahas tentang diri. Afwan Ustaz, suaranya putus-putus. Lokasi yang tidak putus-putus. Batasannya apa? Assalamualaikum. Orang itu harus, karena ada yang mengatakan bahwa kemanusiaan itu tidak memandang agama. Orang lain kita Masih putus. tidak bisa memandang. Masih Karena Ustaz. Nah. Tidak boleh mendapat dari informasi, masuk informasi Baik. ke sekretariatan. Gimana? Dana, Suaranya sudah jelas, teman-teman? Jelas Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Yang pertama adalah tadi idgham mislain atau mutamatsilain. Di antara ini adalah coba kita bacakan syarahnya dulu, kita bacakan matanya dulu. Ya, bab ya mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Ya. Coba dapat Teh Rita mana? Coba bacakan matan yang ke-30 sampai 34. Masih ingat tidak? In fis sifati wal makharij ittafaq. Mana Teh Rita teh? Harfani fal mislani fihima ahaq. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati Tarita mana? Wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba. Baik saja yang bacalah. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna as-sifati hukkiqa bil mutajanisaini thumma in sakan awwalu kullin fas-saghira samiyan aw hurrika al-harfani fi kulli faqul kullun kabirun wafhaman hubil musul. Baik. Oh, dari belakang. Baik, enggak apa-apa cerita. Udah. Baik, kita coba baca yang pertama. In fi sifati wal makharij ittafaq. Ya. Harfani fal mislani fihima ahaq. Jadi ini bab tentang mislain. Nah, Teh Tufah. Tentang mislain. Teh siapa? Teh siapa tadi namanya teh? Kali Ustaz. Oh, mohon. Teh Nelly. Jika dua huruf in fi as-sifati wal makharij ittafaq. Jika dua huruf yang
pada sifat-sifat dan makhrajnya sama, maka dia berhak disebut mislain. Mislain itu apa? Dia semisal, ya. Dia artinya dia kembar. Ya, misalnya mim dengan mim, nun dengan nun, waw dengan waw semua. Ya, mislain. Nah, suka tuh ya. Nah, baik. Ya. Tadi mislain itu apa? Dua huruf yang kembar. Dalam artian dia sama-sama makhrajnya, sama juga sifatnya. Namanya mislain. Ya. Kapan dia idgham, kapan dia izhar. Kapan dia kabir, kapan dia shaghir. Nah, ini yang penting. Nah, perhatikan baik-baik. Kapan dia izhar, kapan dia idgham, kapan dia apa? Kapan dia kabir, kapan dia shaghir. Perhatikan baik-baik. Kapan dia mutlak. Nah, kalau di matan tidak dijelaskan ya. Tapi di kitab yang lain ada yang menjelaskan tentang ini ya. Misalnya karangan Syekh Hanafa juga ya banyak dijelaskan. Di syarah beliau juga banyak dijelaskan tentang ini. Saya jelaskan lagi ya. Wa yakuna makhrajan taqarraba wa fi sifat ikhtilafa yulaqaba. Jadi ada makhraj yang taqarraba, ya dekat, ya apapun jika keluarnya memiliki kedekatan cara makhrajnya pada sifatnya berbeda maka dia apa disebut dengan apa? Mutaqribain. Ya, mutaqribain dia dekat qarib. Ya. Summa insakan awwalu kulli fas-saghira samian. Ya. Atau keduanya sama-sama pada makhraj tanpa ada sifat, maka dia dipastikan apa? Mutajanisain. Bil mutajanisaini summa insakan. Jadi dia disebut dengan mutajanisain. Au harrikal harfani fi kullin faqul. Kullun kabirun wafhaman bil musul. Ya. Nah, kemudian jika sukun awal dari setiap hurufnya maka ya dinamakan apa? Idgham. Ya, shaghir. Ataupun apabila dua huruf itu berharokat pada masing-masingnya maka dikatakan semuanya adalah idgham kabir. Maka ini dikatakan pahamilah ia dengan contoh-contohnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya, Imam Al-Jamzuri menjelaskan Masya Allah gamblang sekali ya, di matanya. Ya. Saya jelaskan dari awal dulu. Ya. Mislain ya, atau dua yang kembar. Ini kesamaan dua huruf entah dari segi sifatnya, entah dari segi makhrajnya, dia sama. Misalnya mim dengan mim, ya, nun dengan nun, ya. Baik. Ya, dal dengan dal misalnya, ba dengan ba ya. Semisal ya. Dan apa? Ini disyarah ya, oleh ya di buku, disyarah di kitab, maka dia ada 3 hukum. Ya, ada shaghir, ada kabir, ada mutlak. Ya, ada apa? Ada shaghir, ada kabir, ada mutlak. Kapan dia shaghir, kapan dia kabir, kapan dia mutlak. Nah, saya jelaskan sekarang. Ya. Hampurawa. Ya. Shaghir itu Afwan Ustaz, suaranya putus-putus. Tadi malah nggak ada suaranya. Oh iya. Assalamualaikum. Jelas tidak? Waalaikumsalam. Sekarang jelas. Jelas. Nah, baik.
kita lanjutkan lagi ya. Apa tadi? Ya, mislain, shaghir, kabir, dan mutlak. Ya. Contohnya yang sholah dia yang pertama itu sukun, yang kedua berharokat. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Misalnya idrib bi'asakal hajar fajarat min husnata asyarat. Ya. Ba yang pertama dia sukun, ba yang kedua dia harokat. Idrib bi. Tadi mah rib bi, tapi dia berharokat yang kedua, jadi yang sukun yang pertama dia ribbi ya. Ya, ada yang ya izhab bi kitabi ya. Ada waqad dakhalu waqad dakhalu. Nah, jadi dia dimasukkan ke dal yang kedua. Ya, waqad dakhalu. Selanjutnya adalah ya dia dihukumi adalah wajib idgham, ya harus diidghamkan. Ini pendapat semua qurra ya. Pendapat semua pada qari ya, dia wajibnya diidghamkan, itu dimasukkan. Kecuali huruf yang terakhir pada kata yang pertama. Baik. Misalnya juga maka tidak boleh idgham ya kalau dia kata pertama merupakan huruf mad, maka tidak boleh idgham. Tetapi wajib izhar Putus-putus. agar madnya tidak hilang dengan sebab idgham. Misalnya fi yaumi ya. Sekarang masih putus-putus tidak? Kadang Putus-putus, lancar, Ustaz. kadang putus-putus, Ustaz. Sinyalnya aman topiknya. Ya, ini lagi minjam ya tethering ke Indokarya. Ya. Tadi mah pas lancarnya ke itu Bapak Menteri selain Komsel dilancar. Sekarang ke Indokarya. Ya, baik. Selanjutnya adalah tadi saya kalau huruf mad dia tidak diidghamkan. Ya, tidak diidghamkan. Dia hukumnya izhar. Tapi tetap dia mislain shaghir. Dia tetap mislain shaghir, akan tetapi dia tidak idgham, melainkan dia izhar. Ya, huruf mad yang tandanya adalah dia idgham mislain atau tandanya dia mislain. Ketika dia huruf mad, maka dia tidak diidghamkan, melainkan dia diizharkan. Untuk apa? Ya, untuk lebih kuatnya mad, ya. Qalu wahum, misalnya qalu wahum, tidak dibaca qalu wahum, tidak. Dia jelas matnya dibaca. Nah, di sini hukumnya adalah dia izhar, bukan idgham. Yang kedua misalnya fi yauma, fi yaum misalnya, fi yaum. Di sini ada fi dan ada yaum. Ada fi, ada yaum. Ada ya yang pertama sukun, yang kedua ya berharokat. Nah, ini disebut juga dia mislain, akan tetapi dia tidak idgham, melainkan dia izhar. Untuk apa? Untuk menjelaskan hukum mad ada di sana. Ya, dia hukum bacanya dua. Fi mad, fi yau, dia mislain
ya sogir, melainkan tidak idgham. Tapi dia izhar, ya izhar mislain sogir, ya dia hukumnya mislain. Baik, maaf teman-teman terganggu koneksinya ya. Sekarang tidak terganggu lagi belum? Sudah aman? Jelas Ustaz. Aman ya Pak Henry? Nah, maaf ya, maaf Isan. Baik, sudah paham ya dari yang dijelaskan tadi? Kecuali dia huruf mad, maka dia diidgham, tidak diidghamkan, mohon maaf. Dia tidak diidghamkan, melainkan di hukum bacanya ya izhar. Tapi dia tetap mislain dan dia tetap shogir. Dia tetap mislain, dia juga tetap shogir. Akan tetapi hukum dibacanya dia adalah izhar, bukan idgham. Ya. Sampai di sini bisa difahami? Baik, kalau sudah paham alhamdulillah, berarti diamnya itu berarti paham. Yang selanjutnya adalah idgham yang kabir. Yang kabir itu biasanya dia harokat-harokat. Ya, harokat-harokat. Ya, contohnya misalnya pakai screen Ustaz, baik. Teh Marli maaf. Minta share screen teman-teman. Baik, saya jelaskan tadi yang dia dihukumi, kapan dihukumi izhar dan kapan dihukumi idgham. Misalnya ya, kecuali mad. Baik. Kecuali mad, maka dia dihukumi sebagai idgham. Kecuali huruf mad, maka dia idgham. Contohnya misalnya begini. Qalu misalnya. Qalu wahum. Ya. Qalu wahum. Wa yang pertama dia apa? Sukun. Waw yang kedua dia harokat. Maka ini dihukumi dia apa? Mislain juga. Mislain, dia mislain, ya. Ya, mislain shogir. Nah, tapi hukum dibacanya adalah apa? Idgham. Maaf, izhar. Hukum dibacanya adalah apa? Izhar. Kenapa? Karena di sana mad ya lebih kuat. Ya. Qalu wahum, bukan di sini bukan qalu wahum, tidak. Tapi dia jelaskan qalu wahum fi yaum. Misalnya contohnya lagi tadi fi yaumi misalnya. Fi yaum. Nah, ini fi ya yang ini sukun, ya yang kedua harokat. Ya, fi yaumi. Ini dia juga namanya shogir. Dia tetap mislain shogir, tetapi
hukum membacanya adalah izhar. Hukum membacanya adalah apa? Izhar, ya. Hukum membacanya adalah izhar. Ya. Dia dibaca jelas. Tidak dimasukkan misalnya fi yaumi jadi fi yaumi. Fi yaumi tidak, tapi dia fi yaumi. Nah, sampai di sini jelas? Jelas Ustadz. Teman-teman sampai sini jelas? Teh Nelly, Teh Marli. Jelas. Jelas Ustadz. Bagaimana? Suara saya jelas tidak, teman-teman? Jelas Ustadz. Jelas Ustaz. Nah, baik. Itu dari tadi uraian yang tadi. Yang mana yang belum, yang mana yang sudah paham? Ya. Biasanya paham insya Allah. Teh Marli? Teh Paham, Ustaz. Nelly? Paham ya insya Allah? Halo? Baik, berarti kalau dia berarti sudah paham, ya. Saya anggap sudah paham kalau sudah dia. Mencerna. Nanti tinggal dijelaskan ulang. Baik, kita lanjut. Baik, ini suara saya jelas tidak, teman-teman? Jelas Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah jelas itu. Yang tadi Anda jelaskan jelas ya, insya Allah. Jelas Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Kita coba yang tadi apa yang juga mislain mislain kabir. Mislain kabir ya, mislain kabir itu dia hurufnya duanya berharokat. Misalnya wa wada'aha ya. Misalnya bibabil harut wa marut. Dia dua huruf yang berharokat. Nah, di Al-Qur'an ada 17 huruf yang seperti itu. Ada 17 huruf yang seperti itu. Ada ba, ta, sa, ha, ro, sin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw dengan ya. Ada 17 huruf di Al-Qur'an yang seperti yang tadi. Ya. Ya, ada ba, ta, sa, ha, ro, sin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw dengan ya. Ya. Ini dia kabir. Nah, selanjutnya adalah yang mutlak. Yang mutlak adalah huruf yang pertama dia berharokat dan huruf yang kedua dia sukun. Misalnya law waw misalnya. Law waw. Saya contohkan mari. Law waw wala kalau nggak salah tulisannya. Nah, ini waw yang pertama dan waw yang kedua. Yang berharokat yang pertama, yang sukun yang kedua. Ya, ini namanya mutlak ya. Itu apa? Mutlak. Dia tidak idghamkan, melainkan dibaca. Ya, dijaharkan. Ya, waw, law waw. Ya. Namanya mutlak ya. Mislain mutlak. Ya. Bukan idgham mutlak atau izhar mutlak, bukan. Mislain mutlak. Ya. Lanjut ya. Sudah ya, insyaallah paham. Idgham. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah mutaqaribain, yaitu yang dekat makhrajnya. Yang dekat makhrajnya, ya. Kemarin udah dijelaskan itu ya. Yang dijelaskan kemarin udah. Coba Teh Rita ulangi yang mutaqaribain. Mana Teh Rita? Ya, Ustaz. Ulangi coba yang mutaqaribain.
Mutaqoribain Mendekat itu makhrajnya. adalah dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, Ustadz. Maksudnya diulang apanya ya, Ustadz? Berdekatan makhraj dan sifatnya. Sifatnya. Baik. Dia namanya juga qorib ya. Qorib itu dekat ya. Karena biasa kita kalau asupan bahasa Indonesia itu sahabat karib misalnya. Sahabat karib itu artinya ini sahabat dekat. Nah, ini dia dekat makhrajnya, dekat juga sifatnya. Sama ini ada dia shogir, ya, dia juga ada kabir. Ya, dia shogir itu juga ada kabir. Ya. Contohnya tadi udah ada ya. Contohnya yang kabir, yang shogir ada. Makhraj ta dengan sa itu dekat, ya. Ta dengan sa itu dekat. Terus apa lagi yang dekat? Banyak ya. Qaf dengan kaf dekat ya. 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 Ta dengan sa misalnya kadzabat samudu bitughwa. Kadzabat samubat sa dekat. At sa dekat sekali ya. Qad sami Allah wa qaulal ladzi qad sami qadis dal dengan sin itu dekat ya. Makanya sa za dengan fo itu satu makhraj ya. Ta ada fo itu dekat dengan sin. Ya hanya dua atas aja ya. Maka dia dikatakan mutaqaribain ya, dekat qarib ya. Yang ketiga adalah apa? Mutajanisain. Dia harokatnya ya, bukan harokat, makhrajnya apa? Dia tempat makhrajnya adalah sama, melainkan sifatnya yang berbeda ya. Dan ini juga sama ya. Misalnya ya shogir dan kabir ya. Contoh yang shogir apa? Dia yang pertama adalah sukun, yang kedua dia berharokat ya. Ada berapa keadaan kemarin teh? Ada 7. Kalau tidak salah 7. Ya. Ta dengan to dengan ta, zal dengan zo ya. Ya. Kaf dengan ba ya. Kok kaf dengan ba dengan mim, maaf. Ba dengan mim. Jadi ada 7 keadaan kalau tidak salah. Ya. Jadi apa? Mutajanisain atau dia sejenis ini, satu jenis dalam artian makhrajnya sama, melainkan sifatnya beda. Ada kelinci. Makhrajnya sama, tapi sifatnya dia berbeda. Ya, misalnya ta dengan po itu satu makhraj. Ta ada po satu makhraj. Akan tetapi sifatnya berbeda. Ya, ta dia ada hamasnya, po beda. Ya. Po sifatnya apa? Ya, dia sifatnya selalu kuat. Ya, misalnya dia jahar, ya. Sifatnya apa lagi dia? Syiddah, ya. Isti'la, ya. Terus dia sifatnya lagi apa? Selain isti'la, Selain isti'la, dia juga apa? Itbaq, ya. Qalqalah, ya. Ya. Dia juga apa? Ismat. Tetap dia sifatnya dia tinggi, ya, kuat. Makanya ketika bertemu dengan po, tak bertemu dengan po, misalnya ada po itu baru tak, maka kita harus ke po dulu, ya, harus ke po dulu baru ke huruf tak. Atau untuk apa? Untuk menguatkan huruf po, karena untuk menghargai huruf po yang lebih kuat dari huruf tak. Ayo. Tetap dia mempunyai apa? Ada shogir, ada kabir. Ya. Setelah dijelaskan misalnya seperti ini ya. Nanti kalau Anda tanyakan ini apa, izhar apa, antum harus bisa jawab ya. Mungkin kalau di juz 30 yang anaba ya, itu mungkin bisa dikatakan jarang terjadi yang ini. Tapi ini jelas 29, juz 28 itu banyak. Kayak itu ayatnya panjang-panjang ya, insyaallah
Nanti di situ tantangannya. Ya. Nah, ini tetap kita akan seperti itu sambil nanti insya Allah Taala kita akan coba membahas satu kitab mungkin ya, Fathur Rahman, Tahajji bi Tilawatil Quran. Nanti antum beli kitabnya banyak di online ada. Dan nanti coba ana coba hubungi teman-teman yang di Bandung ya, teman-teman yang di Bandung, coba dikirim ke tempat-tempat antum ya, insya Allah nanti coba ana kolektifkan dulu ke siapa gitu, ke Pak Andi, ke Kang Andi atau ke Pak Hendri, kolektifkan dulu. Nah nanti kita coba membahas kitab itu enak sekali teman-teman. Saya dulu pertama bahas itu, mohon maaf ini sedikit, Anda sudah bahas ini beres ya, itu Bang. Dulu enak pisan. Apa? Itu kita belajar untuk mengeja. Dan itu penting sekali dalam belajar Al-Quran tentang mizan atau timbangan. Tidak yang pertama dia misalnya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim. Nah, itu mizannya tidak ada. Harusnya ada mizannya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya mizan, dia rata. Bi dengan mi sama. Tidak boleh dia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak ada mizannya. Jadi dalam dunia Sakhawi juga dijelaskan pentingnya mizan dalam Al-Quran, mizan dalam bacaan Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita nanti seru belajar ini. Saya merasakan dulu ketika belajar sama Syekh Ahmad Kamili, belajar ngeja seperti biasa kita ngeja, tapi bedanya tidak pakai jabar JRPS. Tidak, ya misalnya jabar payah, enggak, kita pakai bahasa Arab. Misalnya, bismi, ba, sin, sakinah, mi, ya bismi, ya bisa gitu. Allah, lafzul jalal, ismul jalalah, Allahu, misalnya. Ar-Rahman, hamzatu waslin, tasqutu waslan, nabda'u biha. Misalnya, ra bil maftuha bi fakhamah, ar-ra. Ya. Di sana, haknya sukun, berarti ar-ra, hak sakinah, ar-rahma, ma, alif martabi harakatan, ar-rahmani, ar-rahmani. Ar-ra dia aja lagi hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha ya. Lam lam mudghama fi ra'il maftuhah ar-ra hi. Di sana ya-nya hi mad arid sukun. Nah, di sana dia aja lagi ya, mad arid sukun berapa harakat? Isna atau arba atau sit harakat ya. Terus mim sakinah fi akhir waqf misalnya gitu. Fi waqf misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antum nanti ketika baca Al-Qur'an mizannya enak sekali. Ya. Terus langsung ke lahjah. Nah, ini nyambung ke pertanyaan siapa? Teh Rita. Lahjah bagaimana? Nanti antum akan nikmati betapa indahnya antum ketika mizannya sudah bagus, belajar lahjah itu mudah. Nah, ini kita PR ana ya, masih ada PR ana yaitu bagaimana lahjah. Nah, ini dasar kita nanti kita coba mulai dengan kitab Fathur Rahman, Tahajji bi Tilawatil Quran. Ini ada 3 kitab ya. Harusnya ada 12 kitab teman-teman, tapi coba ana pakai kitab yang pertama, nanti kalau beres latihan kitab yang kedua, yang ketiga kaidah-kaidah. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada izin, ada umur panjang, insya Allah kita akan bahas kitab itu. Nanti ini sesuai dengan kondisional ya, teman-teman. Terus tadi pertanyaan Teh Rita lahjah. Nah, ini awal kita akan belajar lahjah ini dengan belajar mengeja. Mizan Al-Quran. Jadi nanti ba kita biasanya orang kita ya kebiasaan kita ba, a, ba, ta, sa, ini kita. Lahjahnya orang Arab dia rada sedikit imalah. Langsung keluar dari sini. Ya. Keluarnya di sini.
ba, ta, sa, ja, ha, kho, da. Sebentar, akhi. Baik. Baik, lanjut. Apa tadi? Lahjah. Jadi dia ada sedikit imalah. Kedengarannya sedikit imalah. Apa itu imalah? Misalnya miring gitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan majre ya. Re salah. Bismillahirrahmanirrahim. La re. Bukan. Majre. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bukan majreha. Ya. Bukan. Jadi ketika sedikit imalah sebenarnya. Sedikit imalah ya. Jadi misalnya a, ba, be, ka, te, sa, te, ja, je, ha, he. Nah, jadi dia benar keluar dari sini nih. Ya. Nah, ya. Baik. Saya coba diulangi lagi ya. Saya ko bukan ko lah. Dia ko lah ko lah. Gimana? Putus-putus atau kok masih? Jelas kan? Suaranya jelas, videonya yang putus-putus. Jelas Ustadz, videonya yang nggak jelas. Putus-putus videonya. Oh iya. Jadi lucunya. Jadi nggak kelihatan keluarnya dari mana tadi teh. Baik, saya ulang. Putusnya pas mana, Pak Henry? Ternyata belah mana? Semua Ustadz. Oh iya. Jelaskan ya. Ba itu dia begini aja. Ya. Beda. Jangan terlalu dibuka al-jaufnya. Misalnya. Lah. Ba. Ta. Nah. Ya. Ba. Ta. Nah, bukan ba. Ya. Coba ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy. Gimana teman-teman, ini suara saya datang timbul tenggelam. Mohon maaf, ini sinyalnya kurang baik di sini. Lagi kurang baik saya teman-teman. Gimana? Ada suaranya tidak? Ada Ustadz. Ada suaranya tidak? Nah. Tidak. Baik. Apa?
lahjah itu sebenarnya antum biasakan dengar-dengar Syekh ya, misalnya Syekh Usori dan sebagainya. Terus latihan ya. Ya, tadi saya bilang coba dulu pernah dicontohkan kan Al-Fatihah sama ya. Ajar, Pak. Baik teman-teman, maaf sinyalnya kurang bagus. Pak Hendri maaf ya, kurangnya ini jadi terganggu antum semua belajar. Sinyalnya kurang bagus di sini. Tumben malam ini kurang bagus. Saya mau lancar terus. Baik, kita mulai lagi ya. Ya. Jadi lahjah itu memang begitu ya, jadi harus dilatih, sering mendengar ya, latihan terus. Atau untuk mau latihan dari ayat-ayat pendek distorkan seayat juga nggak apa-apa ya. Ya sering antum latihan maka lahjah itu akan akan biasa ya. Saya juga belajar lahjah itu beberapa bulan sih, beberapa bulan belajar lahjah dan sebagainya. Terus tadi Pak Hendri apa ya, lupa lagi saya pertanyaan. Hampir sama Ustadz sama Terita itu, saya melanjut untuk supaya teratur cara membaca Al-Quran itu. Oh iya, ya. Nanti kita belajar kitabnya Fathur Rahman, Tahaji Bitilatul Quran. Nanti itu yang kita bahas biar teratur ya. Jadi ba misalnya. Dia aja, benar-benar dia aja. Jadi a'udzubillah misalnya. Wau. Ya, ada wau di sana. Jadi ada wau matobi harakatan. A'udzu ya. A'udzu bi ismul jalalah Allahu billahi misalnya. A'udzu billahi. Jadi ketika antum belajar ini ya enak ya. Enak. Dari fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid ya. Gunnahnya juga nanti dipelajari ya. Terus mad lazim juga dipelajari, bagaimana cara mengeja mad lazim agar dia panjangnya sama ya. Mad muttasil bagaimana cara mengejanya, mad munfasil bagaimana cara mengejanya. Nanti dia akan sama kadarnya, akan sama makhrajnya ya, akan sama juga dia bagaimana lahjahnya. Ya. Ya, jadi ini pondasinya ya, pondasi nanti yang di sini. Nah, nanti kita pas malam bisa jadi besok malam, bukan besok malam ya. Pekan depan kita mulai kitab itu, Fathur Rahman. Kalau sudah datang ininya apa? Kitab Ana kan dipaketin semuanya itu. Buku-buku Ana dipaketin, kitab-kitab dipaketin semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika Ana udah di Lombok, kitab sudah ada gitu. Nah, baik. Gimana? Sudah jelas insyaallah kali ya? Apa yang dipertanyakan? Silakan ada Ustadz, lagi. mau izin bertanya. Boleh, ini siapa ini teh? Ustadz. Terita Ustadz. Ya, silakan. Afan putus-putus tadi Ustadz. Ini mau bertanya untuk menurut Ustadz metode mengayun yang benar itu seperti apa? Karena ada beberapa metode mengayun yang ketika kita belajar cara metode seperti itu, mengayun seperti itu, makhraj kita jadi terus hukum-hukum yang lainnya jadi tidak kurang maksimal gitu Ustaz. Ya, itu sudah dijawab sama Terita. Iya Ustaz. Menurut Ustaz gimana gitu?
metode mengayun Ya, yang benar. Ana dulu juga pernah juga ya di ayun saja, benar tidak seperti itu? Iya, nah ya itu Ustadz, Kalau benar. ketemu mad di ayun saja, Ya itu kalau Ustadz, ketemu benar. gunah ditahan. Ya, kurang tepat atau kurang bagus ya. Tapi untuk melatih mangga, tapi anak sendiri kurang pas. Karena kalau di ayun itu pasti ada tungtungna ayat misalnya. Saya Bismillah la tungtungna ayat. Mad itu tidak punya tungtung. Nah, maksud tungtungnya akhir, maaf. Jadi dia bolong mad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la. Nah, ini ada tungtungnya. Lahirrahman. Jadi dia nambah makhraj di situ. Jadi 2,5 ya. Biasanya dia pokoknya bisa jadi seperti itu. Jadi Anda tanya sama Syekh Ahmad juga, dulu teh lebih baik ditinggalkan. Bagaimana caranya? Antum talaqi kepada orang yang sudah bertalaqi. Ya. Anda juga pernah dengar penjelasan Ustaz Ganjar Abu Muhammad ya. Ya, Hafizahullah, founder Al-Ghazali Foundation ya. Beliau pengajar juga guru Ana. Ya. Lebih baik ditinggalkan. Biar tidak ada tuntung. Bagaimana cara mengajarnya? Biasa aja ketemu mad, maka talqin dia. Talqin. Saya ketemu dengan mad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ini biar dia mudah untuk mudah untuk tahu mad. PR pengajar adalah memahami dia ini adalah hukum mad. Ini huruf mad. Cara bacanya adalah dia datar, bukan di ayun-ayun. Bagaimana dengan lagom misalnya yang di ayun? Sesekali tidak masalah. Tapi yang salah adalah ketika huruf mad dia mengayun. Yang salah adalah ketika huruf mad dia harus mengayun. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini kurang bagus ya. Dan kan dia harus sesuai dengan madnya. Kalau ngajar Bagaimana anak-anak, misalnya? Ya, kalau ngajar anak gimana? PR seorang pengajar putus-putus Ustadz. Bagaimana kalau untuk anak-anak misalnya? Paham apa? Dia paham mad. Dia mengajarkan mad. Paham mad dulu. Alif, ya, waw. Bagaimana cara metode biar dia paham mad misalnya? Ya, alif, ya, waw. Harus anak itu kalau ketemu waw maka dipanjangkan. Kalau ketemu ini maka panjangkan. Kalau ketemu ya maka panjangkan. Alhamdulillah metode ini saya sampaikan ke anak saya dan dia tahu mad yang mana. Ya. Dia tahu yang panjang ya dan yang pendek. Ya, jadi dia harus tahu mat setidaknya dasar aja alif ya waw itu dulu, terus diajarkan tidak di di ayun-ayun misalnya. Sendiri itu. Ini kursi itu. Jadi kalau mau pakai metode relatif baik. Tadi di ayun-ayun ya sesuaikan biasakan hindari maka dihindari aja. Tapi kalau mau pakai juga tidak masalah ya, dalam artian antum paham dulu maksudnya antum sudah talaki sama guru antum ya, terus biasakan jangan di ayun, nanti akan terbiasa anaknya mengayun-ayun terus ya. Ajarkan datar dulu mat, misalnya i, u. Nah, segini ya panjangnya. I, u. Segini panjangnya. Kalau bertemu dengan ini panjang kesekian.
Panjangkan sekian, panjang sekian. Dia tidak terlalu panjang atau diayun-ayun misalnya. Ini pertama tidak wibawa, ya. Kurang wibawa maksudnya. Yang kedua penambahan, takutnya ada penambahan dan ada putus di sana, putus akhir. Kan mad itu bolong. Nah, di sini apa? Teh Marli ya. Teh Marisa kalau mengaji metode Umi gimana Ustaz? Biasanya anak-anak selalu menghafalnya dengan metode Umi. Sama enggak bagusnya Ustaz? Baik. Saya kan pakai metode tilawah Ustaz. Baik. Teman-teman harus ingat ya. Metode terbaik adalah guru. Paham? Maksud saya paham nggak ini? Metode terbaik itu adalah guru, bukan buku. Buku hanya pengantar saja. Paham Ustaz. Nah, jadi kalau misalnya metode ini bagus nih, bagusnya di mana? Ya, kalau gurunya paham apa yang diajarkan, maka metode yang terbaik adalah guru. Buku itu penghantar. Yang kedua, misalnya saya pakai metode tilawati Ustaz, ya nggak masalah, bagus ya. Tilawati itu goalnya kalau tidak salah itu pengajarnya harus paham nada ros. Karena saya pernah baca buku tilawati dan saya ajarkan di tempat saya dulu. Dan ini jadi bahan skripsi Syafi'i. Ternyata jauh 20,14%-nya tentang hukum mad dan sebagainya. Karena goal daripada tilawati kalau tidak salah adalah dia memahami pengajar yang memahami nada ros. Nada ros. Betul tidak? Saya coba mana cek. Betul. Nah, ya, berarti Teh Marli sudah nada ros. Saya mau coba nada ros nanti Teh Marli ya. Karena insya Allah sudah selesai dari nada ros, bayati, suri, sika, hijaz, diharga sudah selesai. Sekarang saya tes Teh Marli nada ros. Sekarang Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Baik, itu ya teman-teman. Jadi apapun metodenya, misalnya metode Umi. Umi itu muntelepat metode untuk menghafal. Metode Umi itu ya. Muntelepat itu teman-teman. Menghafal atau dia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi benar nggak siapa yang Teh Marisa tadi ya? Untuk menghafal metode Umi itu masalah ya? Baik, menghafal ya metode. Ya bagus, nggak masalah ya. Metode menghafal nggak masalah. Cuman juga kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, coba dihindari lah. Lebih dihindari maksudnya. Kalau untuk menghafalnya silakan, misalnya digerakkan wasama yoporik, silahkan ikut nggak masalah. Cuman yang yang kurang bagus lah menurut saya pribadi gitu, mad yang masih diayun-ayunkan. Bukan tidak boleh, sekali lagi bukan tidak boleh. Sesekali nggak masalah, tapi jangan setiap mad jadi diayun-ayun. Ya, ketemu mad bisa diayunkan. Nah ini yang kurang pas. Ini yang kurang pas. Nah, syukron. Ya begitu Teh Marli. Ada lagi silakan monggo. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan kah? Kalau masih ada silakan diaktifkan mic-nya. Baik. Tur nuhun Ustaz. Soalnya gini Ustadz, saya ada Walaupun tidak ada, pengalaman. alhamdulillah sudah paham. Sami-sami bisa. Iya. Ini siapa yang itu otorita? Ya, gimana?
Jadi waktu itu ada Ya, seorang silakan pengalamannya teman, dia diceritakan. enggak, metodenya seperti itu, mengayun. Terus ketika maksudnya dikasih masukan seperti ini, eh, bilangnya saya kalau mengajar kurang toleransi gitu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Mengajar kurang toleransi gimana maksudnya? Ya, jadi kalau untuk apa baca Al-Quran diusahakan tidak diayun. Tuh, coba diusahakan untuk tidak diayun. Gitu. Terus dia bilang kalau saya itu kurang toleransi gitu. Kata Apakah beliau. dalam mengajar Al-Quran itu harus ada toleransi ketika ada pendapat yang lebih kuat gitu, Ustaz? Baik. Kembali kita ke kaidah. Ya, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'an athimu. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasalah. Antum dapatkan bagaimana cara antum diajarkan, maka ajarkan seperti itu. Ya. Jadi tidak mungkin sepakat para ulama di atas kita berbohong atau bersepakat untuk ini jangan begini, enggak. Jadi coba antum dengarkan lagi ya Syekh Dr. Aiman Fiswaid dan sebagainya gitu ya. Penjelasan beliau-beliau tentang mad yang diayun nggak ada, mad yang diayun-ayun nggak ada. Jadi ini hanya metode saja untuk memudahkan itu adalah mad. Sekali lagi untuk memudahkan itu adalah mad. PR para pengajar adalah usahakan dia paham tentang yang diajarkan untuk mad misalnya mad dan pahamkan cara bacanya. Nah, ini jangan sampai dia ketemu mad diayun, ketemu mad diayun, ketemu mad diayun gitu. Nah, ini kaidah yang kurang bagus. Setiap mad ayunkan. Nah, ini kaidah dari mana gitu. Nah, dalam artian ketika ketemu mad ya silahkan dibacakan cara bacanya seperti ini. Maka inilah kaidahnya yang li'annahu bihil ilahu anzala begini harus menunjukkan wa hakadha kalau gitu juga antum mengajarkannya. Ya, jadi bagaimana antum dapatkan ya. Makanya di awal itu di kaidah itu wal akhdhu bit tajwid hatfun lazim. Belajar ilmu tajwid adalah lazim. Apa? Wajib. Ya. Ya, turun Ustaz. Pelajari semuanya tentang mad, bagaimana cara mengajarnya, dengar para masyayikh dan sebagainya, ya. Nah, ya, afwan. Begitu ya. Ketika dia, misalnya ketika temannya berbicara seperti itu, alhamdulillah antum sudah menegurnya. Apa istilahnya teh? Berlepas diri dari itu. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, masih ada pertanyaan? Yang tadi Ustadz yang Anda tanyakan tadi, naber Ustadz, adakah yang naber itu adakah bacaan yang seharusnya dibaca naber tapi tidak dibaca naber gitu? Baik, kalau sudah tidak ada, saya agak jadi gan, juga apa ya bahasanya teh? Tadi hapus itu, ya. Nah, misalnya sebentar sih. Bentar ya, karena ada kerjaan. Tunggu 10 menit dulu.
Sebelum itu antum sok diskusi dulu yang antum harus Siap. Baik, teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Terita. Terita. Ini cerita Ya, ini Kang aja ya. Hendri. Ini Ya. cerita pengalaman ya. Siap. Saya kan juga sama, mungkin Terita lebih banyak ngajarnya ya. Saya di sini di anak-anak di masjid ini dulu awal-awal waktu pertama kali diajarin itu ya emang sama kayak gitu. Kemudian cara kalau orang Sunda pakai logatnya logat Sunda. Nah, caranya setiap ini ditalaki ini tiap ngaji. Tiap ngaji itu ditalaki, kita talkinkan gitu, ditalkinkan terus diikuti sama anak-anak. Nah, jadi sekarang anak-anak murid saya itu udah biasa baca ta'awudz ya gitu lurus-lurus aja nggak diayun-ayun lagi. Setiap doa aja ditalaki, ditalkin gitu. Tapi kalau kayak tadi Terita kayaknya itu nggak mau nerima masukan ya kalau dia udah Jadi pakai metode itu kalau nggak mau ada masukan ya, dari yang lain ya, gitu. ya. Kalau untuk murid mungkin mereka lebih cepat, Kang, itunya menerimanya. Iya, Jadi apa iya. yang kita ajarin mereka biasanya ikutin gitu. Cuma yang agak susahnya yang ketika dia juga berilmu tapi ya seperti itu ketika dikasih masukan ya gitu. Jadi Iya. tapi nggak mau maksa Paham, juga paham. sih. Tapi udah Iya. ya seperti itu. Iya. Emang banyak kayak orang yang kayak gitu banyak. Kemudian nggak mau berubah juga. Ya udah biarin aku gini aja gitu. Ada banyak juga kayak gitu. Sama di mana-mana kayak gitu Terita. Tapi ya kita yang penting sudah ngasih masukan. Kemudian kalau orang mau menerima syukur enggak ya woles aja. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kita yang penting sudah memberikan apa yang kita tahu gitu. Kalau saya juga pernah kan ngisi pengajian ibu-ibu nih. Kaget diajarin model kayak gitu teh kaget. Ya. Iya emang Kagetnya terkenalnya dulu kenapa, Kang? kaget gitu umpamanya diajarin lurus ya. Biasanya umpamanya Biasanya di ayun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu ibu-ibu ya kebanyakan. Kemudian saya ganti Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kaget, bengong aja nggak bisa ngikutin gitu. Karena belum biasa. Nanti kalau dibiasain apalagi anak-anak lebih cepat sih kalau saya rasa. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak itu kadang-kadang malah diajarin makhraj aja kan kadang bengong gitu, suruh ngikutin malah belum karena belum paham, belum biasa, karena selama ini mengajinya begitu ya agak perlu Iya. perjuangan dirubahnya. Tapi Iya. ya kalau orang yang Soalnya nggak di terima, Sukabumi kebanyakan di ayun gitu, Kang Hendri. Jadi ya, a'udzubillahi kayak gitu. ya. Saya juga dulu sama Terita, dulu Ya. saya juga senang sama pencetusnya ya, sama Ustadz itu. Sebut aja lah Ustadz Abu Robani ya, yang mengajarkan yang pertama kali kan dulu tahun 2000-an kan beliau kan sempat nyari CD-nya juga. Nah, setelah belajar sama Ustadz yang ya sampai sekarang Ustadz Rudini ya, sebenarnya Ustadz Ganjar juga pernah belajar ke Ustadz Ganjar, cuman ikut daurah aja. Sama, emang nggak dianjurkan, rata-rata nggak dianjurkan. Nggak ada mereka yang mengayun sampai saat ini. Kita juga pernah dengarkan dari yang Syekh Ahmad Tamadi kan itu nggak ada yang diayun kan, atau Syekh yang lainnya dari Timur Tengah juga kan nggak ada. Jadi ya yang penting sudah ngasih masukan, kalau orangnya nggak mau nerima ya wis, ora opo-opo. Yang penting kita sudah berusaha untuk memberi nasihat lagi. Rata-rata emang kayak gitu cerita, kalau orang apalagi orangnya mungkin lebih berilmu dari kita itu lebih susah lagi ngasih masukannya. Begitu
ini Iya, sharing-sharing Ustaz. aja. Iya, Kang Hendri. Siap. Hampir semua ya, hampir di semua masjid hampir kayak gitu. Masjid-masjid apa? Ya mau masjid gede, mau masjid besar yang belum bagus bacaannya juga kadang-kadang kalau diberi masukan, antum siapa? Katanya. Terus, apalagi orangnya yang dikasih masukan lebih sepuh atau ini itu agak berat gitu untuk ininya, untuk memberi masukan, tapi kadang-kadang malah balik dimarah gitu. Ah, nah baru kemarin sore gitu. Kayak gitu Terita. Banyak sih kayak gitu mah, nggak di Sukabumi aja, Bandung apalagi. Di itu juga ada tuh, di tempat Teneli juga ada yang kayak gitu. Maaf Teneli. Ini Di maksudnya masjid ya. metode mengayunnya, Ustaz. Jadi di Iya. Sukabumi rata-rata gitu. Oh, Jadi metodenya ngambil metode mengayun. Seperti berarti itu. harus direvolusi itu Teh. Ya. Nah, ceritanya Jadi saya tuh mau dari masuk, ya. mau belajar lagi ke Yayasan Quran yang metodenya mengayun. Jadi sekarang jadi Oh, begitu gitu. ya. Jadi ini ya. Emang ada adik saya juga di Yogyakarta itu sama apa? Dia pakainya metode UMI itu ya untuk menghafal. Ya harus ini juga sertifikasi juga, nggak bisa sembarangan. Jadi ya kalau ini ya kita bernaungnya di mana ya mungkin ya harus diikuti dulu mungkin Terita. Sini belum nemuin sih, Kang. Masih jadi yang di Sukabumi yang paling banyak ya ke yayasan tersebut gitu, Yayasan Quran Oh tersebut. gitu. Jadi Ya, di sini belum nemuin. Mengayun di sini. Jadi anak juga Ya, kalau menghafal dengan metode ini, kalau anak murid saya larang justru ngayun. Nggak boleh gitu. Ya kalau ininya udah begitu ya mau gimana kitanya. Assalamualaikum. Mungkin. Waalaikumsalam. Aduh Pak Ketu ini baru datang. Maaf, lagi di jalan-jalan, lagi di jalan tadi. Oh, nah, amanilah. Baru nyimak, Pak Hendri. Maksudnya gimana tuh? Apa salah gitu untuk metode UMI tersebut? Nggak salah kalau yang ngajar paham apa itu mat gitu. Tapi kata Ustaz Rudini tadi jangan terlalu sering diayun-ayun gitu. Karena kadang-kadang di ujungnya itu tadi ada dikhawatirkan ada penambahan huruf di ujungnya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitunya itu. Yang dikhawatirkan gitu. Jadi gitu, bukan nggak boleh, tapi kalau ini boleh, tapi nggak harus paham bahwa yang dikhawatirkan itu ada penambahan huruf di ujung gitu. Oh. Di akhir-akhirnya. Kadang yang nggak dipanjangin juga ikut-ikutan loh, walaupun nggak mat gitu. Bismillah. Nah, jadi yang Ustaz Rudini bilang tadi, yang di ujungnya itu kadang la, ma gitu. Yang di ujungnya dikhawatirkan ada penambahan huruf. Ya tidak menganjurkan Ustaz Rudini tapi sekali-sekali boleh, tapi nggak semua mat harus digituin. Penambahan harokat juga kali. Begitu Bang Edo tadi yang di ya. Ya Teh. Nambah setengah. Ya itu hurufnya juga kadang-kadang nambah. Stable. Baik, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Harus bersabar. Mungkin harus dimulai dari Terita tuh ininya. Apa? Di tempat mengajarnya. Amin. Dicoba. Doain Ustaz. Iya. Doain ya, Kang. Harus. Insyaallah.
Ya harus dimulai dari kita. Kalau saya kan nggak ada saingan di sini, tidak ke yayasan ini tempat belajar itu enggak. Jadi begitu dapat dari Ustadz Rudi ini saya terapin gitu. Terus dari apa dulu Ustadz Randy, Ustadz Ganjar, Ustadz Walid, ya, sama semuanya nggak ada bedanya mereka mengajarnya. Beliau itu. Jadi emang karena baru tahu, jadi orang-orang kadang-kadang punya Ustadz Ganjar yang ada yang beliau bahas tentang mengayun itu di YouTube, di share gitu di grup di grup mungkin ada grupnya kan di grup WA di tempat mengajar atau di ini sedikit-sedikit aja biar Sudah, ternyata saya Ustadz. belajar Sudah kan? gitu. Ya kalau sudah kita berserah diri saja. Itu tinggal orang Allah yang membolak-balikan hati mau menerima apa enggak. Nggak jadi pikiran juga sih, Kang. Jadi yang penting mah ya anak-anak aja gitu. Kalau anak-anak mah mereka cepat sih, Iya, cepat ininya menerima gitu. ya. Ada lagi teman-teman sebelum Ustadz Rudini kembali yang mau didiskusikan, mungkin bisa sharing-sharing pengalaman gitu. Atau yang belum paham selain dari yang ditanyakan tadi. Disiapkan kalau ada pertanyaan lagi. Pak Andi masih menyimak. Teh Marisa katanya jadi pusing pala Barbie itu, Kang. Kenapa? Kalau pusing ya pusing kenapanya ini Teh Marisa? Gak usah pusing-pusing. Kalau di rata-rata semua di Ayun, Ustadz. Oh gitu. Jadi Ya ada kalau Jadi kita tuh rencananya emang mau masuk yayasan apa Quran yang metodenya mengayun. Jadi sekarang mikir lagi. Pusing makanya Teh Marisa. ya kalau kira-kira nggak terlalu ini ya nggak usah masuk ke situ. hampir semua, soalnya siswa bumi itu patokannya di situ. Oh gitu. Nah, semua yang belajar Al-Quran itu patokan dari siswa bumi itu di situ. Sedangkan di situ semua metodenya mengayun. Ya kalau udah jadi standar di situ mah agak susah juga sih. Harus berani memulai sendiri. Nggak perlu mungkin kalau kita nggak serg di hati biasanya agak sulit menerimanya. Kita belajar tapi nggak serg. Ya ada lagi Teh Rita atau Teh Marisa atau Teh Marli silakan kalau ada yang mau di-sharing atau nanti kalau ada pertanyaan. Ustaz Rudininya nggak ada ya? Sinyal kayaknya, Kang. Ya sinyalnya kedeteksi low bandwidth. Jadi keluar sendiri. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru dan orang lain belum biasa itu emang agak berat mencobanya, memulainya. Tapi mulai aja dari 1-2 orang atau ini. Kalau pendapat saya kalau kira-kira nggak perlu masuk situ ya nggak usah. Tapi kalau itu kewajiban biasanya dari lembaga atau dari tempat kita mengajar harus masuk situ ya mau nggak mau kita harus masuk gitu.
Enggak sih, Kang. Jadi ini inisiatif kita berdua. Bertiga Oh sih gitu. sama Teh Sofa. Sama Teh Sofa. Iya, kalau kira-kira nggak sreg, ya, tadi Ustadz Nggak Rudi serak, kan udah, lebih, ya Ustadz Rudi udah bilang kan tadi kan, nggak iya. semua mat itu diayun. Nah, dikhawatirkan ada penambahan huruf di belakang, kemudian ada apa kelebihan harokat. Nah, itu matnya kelebihan, ya lebih baik kata saya mah nggak usah gitu daripada nggak kalau nggak sreg biasanya nggak ini juga ininya ilmu yang didapat nggak akan ya apalagi kalau kita nggak senang sama gurunya ya, jangan-jangan malah kita nggak berkah ilmunya itu loh. Lebih baik ya kita coba aja yang sudah kita dapat dari Ustadz Rudin ya, atau yang kemarin kita daurah itu dari syekh-syekh yang lain itu kan ya semuanya sama kalau menurut saya. Iya, Kang. Belum sih, belum mulai, Kang. Baru nanti Januari ya. Januari ya Maret saya mulai kelasnya. Jadi Kalau mau ya itu Teh Rita, ya. kalau mau ngadain daurah tuh di sekolahnya ya, undang aja Ustadz Fadli itu atau Ustadz Rudini. Ustadz Rudini kan mau pulang. Ustadz Fadli, tahu Ustadz Fadli? Beliau Enggak, itu Ustadz. sering daurah keliling Indonesia. Itu yang mungkin salah satu buku yang dipakai sama saya itu dia tuh Manzumah Jazariyah itu yang kemarin yang di-share PDF-nya itu. Nah, itu kan ininya syarahnya Ustadz Fadli, Ustadz Abu Ezra Al-Fadli. Itu di Depok Yang beliau. PDF-nya banyak itu ya, Kang? Ya. Nah, itu kan beliau yang ininya yang membuat bukunya. Jadi beliau daurahnya pakai PDF yang itu. Emang beliau yang bikin gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, maaf tadi lama menunggu. Enggak, Ustaz, dilanjutkan. Baik, maaf pisan. Mohon maaf. Mohon maaf ya mengganggu waktu antum. Baik, teman-teman tadi sampai mana ya? Nasi goreng, Ustaz. Nasi goreng. Pertanyaan Terita masalah mengayun, Ustaz. Oh iya, tadi ada yang belanja karena di sini pada rapat semua ya. Jadi semua pada rapat. Anda juga harus ikut rapat tadinya, ya, tapi udah diwakilkan sama teman-teman yang lain. Jadi dengar cerita, ya. Baik, tadi yang melanjutkan yang mengayun sudah jelas ya. Jadi kalau antum saya sarankan untuk mendengarkan, atau kalau dia memang misalnya kekeh misal kayak gitu ya udah. Jadi istilahnya mah kewajiban antum sebagai sesama pengajar sudah antum sampaikan gitu. Dulu saya tahu yang mengayun saja itu yang punya metode juga saya tahu ya. Yang pertama kali itu saya tahu, pendirinya juga saya tahu. Ya, jadi tidak sebutkan orangnya. Tapi Anda tahu ya. Dengan alasan untuk memudahkan. Ya. Udah disebut sama Ana tadi, Ustaz. Oh ya udah tuh kalau gitu. Nah, jadi untuk memudahkan. Tapi memang salah satu cara untuk memudahkan itu ya tadi ya untuk belajar mendengarkan para guru antum dan sebagainya. Nah tentunya sudah bertalaki kepada syekh, kepada ustadz dan sebagainya yang sudah mempunyai sanad atau yang belajar kepada yang bersanad itu lebih bagus ya. Dan tadi Ana jelaskan lagi metode yang terbaik adalah antum sebagai pengajar. Mad Ustadz, bagaimana cara mengajarkan terbaik mad? Ya, cara terbaik adalah pertama tadi untuk menjelaskan ya, waw, alif adalah huruf mad. Cara bacanya seperti ini, ya, boleh mengayunkan sesekali, tapi tidak boleh setiap mad diayunkan. Setiap mad mengayunkan, setiap mad mengayunkan. Dihindari teman-teman, bukan tidak boleh, dihindari, ya, agar tidak melandai-landai semua.
Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, tidak masalah. Baik, teman-teman, masih ada pertanyaan? Ana Ustadz, Nah, sebagian besar di sini kan sudah mendapatkan, ini di luar pembahasan guys, mendapatkan sanad dari Ustadz Rudini sebagian besar dari Al-Fatihah. Nah, apakah boleh kalau ada orang yang belajar kepada kita Al-Fatihah, terus itu sanad diteruskan diberikan kepada orang yang memang berhak gitu. Nah, ya, secara langsung dia sudah belajar kepada antum yang mempunyai lisensi tadi. Kalau misalnya dulu anak pernah dijelaskan ya, kalau untuk itu kan punya lisensi atau kamu boleh memberikan kepada ini. Nah, anak ya ketika itu boleh memberikan. Nah, dari anak ke antum misalnya itu belum dapat izin dari masyayikh ya, daripada para syekh. Nah, coba nanti sebenarnya dulu itu saya pengen antum semua ini ya mendapatkan lisensi dari Gaza, dari Darul Quran. Itu lebih bagus ya. Tapi kalau dia misalnya secara lugha, secara harokat makhraj benar, maka kasih tahu bacaan antum sudah bagus sesuai daripada dulu yang pernah saya diajarkan, dulu pernah ana dapatkan ya, dan lain sebagainya. Itu lebih bagus untuk menghibur dia. Jadi untuk menghibur dia, untuk memberikan penghargaan, cara kita memberikan penghargaan kepada murid. Untuk diberikan mungkin Allah Ta'ala alam belum memungkinkan untuk itu, karena lisensi kita harus ada juga. syukran Ustaz. Afwan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita nanti malam kita coba belajar lagi surah An-Naba, yang mudah-mudahan selesai surah An-Naba ya. Kalau udah selesai surah An-Naba, rencananya Ana mau lanjut ke juz 29 ya. 29. Per ayat lah, kita coba per ayat juz 9 dan ditanya-tanya insya Allah ya. Nanti di juz 29 itu kita belajar mengejah. Tapi tidak seayat ya, soalnya itu panjang pisan, ini setengah ayat atau seperempat ayat, setelah bisa belajar mengejah. Baik, sahabatku yang baik yang rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan ada manfaat yang diterima pada malam hari ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keteguhan hati untuk belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga nantinya kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mencintai ya Al-Qur'an ya. Terus apa lagi? Ya, mudah-mudahan antum tetap sehat, doakan juga anak tetap sehat, sekeluarga. Doakan juga biar selamat sampai tujuan, insyaallah hari Rabu anak mau berangkat. Nah, teman-temanku yang baik yang Allah SWT, cukup dari Ana pada malam hari ini. Kita akhirkan dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ustaz. Baik teman-teman, mudah-mudahan yang diberikan Ustaz Rudini pada malam hari ini menambah ingatan kita tentang tadi ilham, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pahala dan amal jariah bagi Ustaz Rudini. Baik teman-teman, kita cukupkan sekian pada malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Bila ada kata-kata atau pembawa ini kurang
kurang tidak seperti Pak Andi lah gitu ya. Kita cukupkan sekian. Kalau tidak ada sudah jam 10, jadi kita tutup saja dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz Rudini. Kami